Oke, halo semua. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang kayaknya deket banget ya sama kita semua, soal idola dan inspirasi dalam hidup kita. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah kurikulum buat anak muda yang menarik banget. Jadi siapa sih yang kita kagumi dan kenapa itu penting? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pikirin sebentar. Pasti ada satu nama yang langsung muncul di kepala kamu kan? Entah itu seseorang yang karyanya kamu suka banget, yang gayanya kamu tiru, atau yang kesuksesannya pengen kamu capai. Ya, kita semua pasti punya seseorang yang kita look up to. Nah, menurut materi yang jadi acuan kita nih buat banyak anak muda zaman sekarang, inspirasi itu seringnya datang dari dunia hiburan, artis, musisi, dan ya pastinya idola K-pop. Mereka jadi tokoh-tokoh yang pengaruhnya gede banget dalam ngebentuk tren dan juga cita-cita kita. Tapi, disinilah kita masuk ke bagian yang agak rumit. Soalnya, mengidolakan seseorang itu bisa loh menciptakan sebuah dilema, semacam konflik batin yang mungkin kita semua pernah rasain. Pengaruh mereka tuh bisa dalam banget loh. Ini bukan cuma soal kita suka musik atau film mereka aja, tapi udah sampai ke gimana mereka ngebentuk cara kita berpakaian, kata-kata yang kita pakai, bahkan sampai cara kita mandang sesuatu. Sedikit banyak, mereka jadi bagian dari identitas kita. Nah, di sini dilemanya jadi kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kita kagum sama bakat dan image mereka. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, ada risiko yang ngumpet. Materi ini ngasih contoh misalnya ada idola K-pop yang kena tuduhan bullying, tapi tetap dibela abis-abisan sama fansnya. Atau ada artis yang gaya hidupnya mungkin aja beda banget sama nilai-nilai kita, tapi kita anggap ya wajar lah. Nah ini kan jadi bikin dilema ya. Inilah pertanyaan penting yang diajukan sama materi ini. Pertanyaan yang kayaknya bikin kita berhenti sejenak dan mikir ulang. Siapa sih sebenarnya yang kita kasih izin buat ngebentuk hidup kita? Apa kekaguman kita ini udah kita taruh di tempat yang benar? Oke, dari dilema soal idola-idola zaman sekarang yang ya nggak sempurna itu, kurikulum ini justru ngajak kita melihat sumber inspirasi yang beda banget. Sebuah kisah lama yang justru menawarkan keteladanan yang nggak lekang oleh waktu. Ini kayak jawaban atas pencarian kita akan inspirasi sejati yang nggak ternoda oleh kesalahan manusia. Coba kita lihat hubungannya. Jadi, landasan dari bagian ini diambil dari sebuah cerita di Injil Matius. Ini bukan cuma sekedar dongeng ya, tapi sebuah peristiwa yang digambarkan sebagai sumber harapan yang abadi. Coba deh bayangin situasinya. Pagi-pagi buta setelah ada kejadian yang bikin trauma, ada dua perempuan jalan menuju sebuah makam. Mereka datang ke sana tuh udah pasti dengan hati yang hancur, penuh duka dan rasa putus asa. Di pikiran mereka, semuanya udah selesai. Tapi, yang mereka temuin di sana, wah bener-bener di luar dugaan. Bukan suasana duka yang sunyi, tapi pemandangan yang dahsyat. Ada gempa, ada sosok malaikat yang digambarkan bersinar terang kayak kilat, dan yang paling penting, makamnya kosong. Dunia mereka kayak jungkir balik saat itu juga. Dan inilah puncaknya. Pesan dari malaikat itu bukan sekedar informasi, tapi sebuah deklarasi kemenangan. Ia telah bangkit. 3 kata ini mengubah segalanya. Inilah momen inspirasi yang jadi jantung dari keseluruhan cerita ini. Peristiwa ini langsung mengubah perasaan mereka 180 derajat. Di dalam teksnya dibilang, mereka merasakan ketakutan dan sukacita yang besar. Wow, sebuah campuran emosi yang luar biasa ya. Duka mereka berubah jadi harapan, dan keputusasaan mereka kini punya tujuan baru untuk menyebarkan kabar baik ini. Oke, jadi kita udah lihat dilemanya, udah lihat juga alternatifnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget. Kurikulum ini nggak cuma berhenti di teori aja, tapi juga ngasih kita semacam kerangka kerja yang bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi idenya bukan berarti kita harus anti sama semua public figure ya, tapi kita perlu semacam alat buat memilih dan memilah dengan lebih bijak. Nah, panduan ini dirancang buat ngebantu kita melakukan itu. Kuncinya ada di 3 langkah simpel ini. Pertama, filter. Maksudnya, coba saring nilai-nilai idola kamu pakai prinsip-prinsip dasar yang kamu pegang, misalnya soal kejujuran atau kepedulian. Kedua, perhatikan tanda-tandanya. Apakah kaguman kamu ke dia itu beneran bikin kamu jadi orang yang lebih baik? Dan yang ketiga, kebiasaan. Ini soal gimana kita secara aktif ngebangun karakter kita sendiri, berdasarkan nilai-nilai baik yang udah kita saring dan kita lihat tadi. Nah, kita sampai di bagian terakhir nih, di mana kita akan ngerangkum semua ide ini. Jadi, tujuannya bukan lagi soal nyari idola, tapi gimana kita bisa menemukan inspirasi yang sejati. Bedanya apa? Jelas banget, mengidolakan seseorang itu bisa berarti kita cuma ngikutin secara pasif, seringnya karena image dari luar yang bisa aja nanti pudar. Sebaliknya, inspirasi sejati itu adalah alasan dari dalam diri yang mendorong kita buat tumbuh, yang dasarnya adalah karakter dan punya kekuatan buat mengubah hidup kita.
Nah, ini dia poin utamanya. Fokusnya pindah. Bukan lagi soal ngeliatin orang lain, tapi soal ngebangun diri kita sendiri dari dalam. Inspirasi yang sesungguhnya itu adalah bahan bakar buat pertumbuhan pribadi kita. Dan sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Sadar atau enggak, kita semua ini sedang dibentuk oleh sesuatu atau seseorang. Pertanyaannya adalah, oleh siapa? Dan apakah itu membawa kamu jadi versi terbaik dari dirimu? Terima kasih sudah menyimak.